Orang yang pernah dan sudah menyakiti saya, merusak hidup saya. Bisa, Mas. Yuk, bisa. Ayo. Amin, bisa. Bisa, sayang. Bisa. Tuhan mendengar. Sa. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya sudah peringatkan kalau misalnya masih ini udah ada beberapa channel yang berkali-kali terus lakukan ini, jadi jangan salahkan saya distract nantinya. Sudah ada 2 penanya lagi. Oke. Wah, ini kalau ada 2, karena ada 3, saya nggak bisa naikkan 3 ya, nanti kambingnya kecil. Mas Dudi kesinian. Halo, salam. Mas Aman, salam. Salam. Ya, silakan. Ibu Luciana mau tanya juga sama aja. Bapak siapa tadi? Bapak Dudi. Siapa? Bapak Dudi. Iya, Pak. Bapak. Ya, Bang. Bapak Dudi sekarang umurnya berapa ya, Pak? Umurnya tahun 1973, berarti 49 ya. Kelahirannya. Ya? Tahun 73. Umurnya berarti sekarang berapa, Pak? 49. 49. Jadi Bapak selama menjadi waria itu dari kecil apa? Jasek. Dari umur 17 tahun. Dari umur 17 tahun mulai berkecimpung di situ. Jadi waria pekerja seks di Taman Lawang. Oh, di Jakarta. Iya, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat gitu. Jadi sebelum menjadi waria apa memang pekerjaan Bapak kayak mana ya? Pekerjaan Bapak apa sebelum menjadi waria, Pak? Ya di rumah aja. Kan pelajar, Pak, iya, 17 pelajar. Tahun. Jadi anak sekolah karena sekolah. Iya, kan saya kelas 2 semea kabur dari rumah. Jadi ikut puasa gelap ini. Jadi sekolah saya tinggalkan, saya lari dari rumah, tinggalin keluarga. Jadi dulunya masih agama Islam gitu. Hah? Selagi masih menjadi waria itu agamanya Islam. Iya, iya. Apa lahir memang agama dari Islam, Pak? Oh, memang lahir dari Islam. Apa selama Bapak di dalam Islam itu tidak mendapatkan maksudnya hidayah atau apa, udah berusaha belum? Udah berusaha, cuman kadang-kadang karena ditarik puasa gelap, jadi saya ketarik puasa gelap, jadi hidupnya berbuat dosa terus gitu. Maksudnya lebih kuat puasa gelapnya yang menarik saya. Ada, Pak, ada usaha dia bertobat, Pak. Dia sholat istiharo, dia sholat tahajud, tapi habis itu dia membuat dosa lagi, mejeng lagi. Mengulangnya lagi begitu. Selama berapa tahun nih, Pak? Selama 23 tahun. Wah, cukup lama. Berarti banyak tabungan dong, Pak, selama itu? Enggak, duitnya habis begitu aja. Kan uang setan dimakan jin, Pak Aman. Jadi menerima Yesus itu udah berapa lama, Pak? Udah mulai 2010. 2010, berarti udah 11 tahun dari sekarang ya? Iya, iya. Jadi Bapak memang ada pertemuan langsung sama dia gitu ya? Iya, saya dipertemukan wajah Tuhan Yesus pagi-pagi jam 9. Itu kapan, Mas? Pas saya sudah percaya, sudah menerima di hati saya, yaitu Tuhan melihatkan wajahnya ke saya jam 9 pagi di awan-awan. Jadi sepundak gitu wajah Tuhan Yesus. Pak Aman berarti tadi belum, mohon maaf Pak Aman tadi kan belum berarti belum menyaksikan persaksiannya ya. Saya ringkas sedikit aja. Jadi 2010 ini Kak Dudi ya, Mas Dudi punya bisnis rental VCD.
2009 itu, Mas Oli. 2008. Oke, 2008 beliau Rental di PD keliling, iya, di PD kampung, keliling. keliling warga. Nah, akhirnya Iya, dia iya. punya pelanggan orang Kristen. Suka nyewa film saya. Nah, suka nyewa. Nah, dari situ dia lihat Ada ada lagu rohani Kristen yang nyanyi idola saya, Meriam Bellina tuh fans fanatik idola saya. ya, jadi intinya adalah dia bisa bertobat karena mendengarkan satu album Meriam Bellina Rohani. Selanjutnya nanti Mas Aman kembali replay lagi ya. Oke lah, iyalah saya tanya nanti. Oke lah, begitulah Pak ya. Oke. Iya. Ah. Ada lagi Mas Aman? Nggak ada, cuma ingin tanya aja. Soalnya baru play juga ya. Nggak apa-apa. Tapi kan tadi udah saya singkat. Jadi Tapi begini Pak, yang membuat Bapak, maksud aku Iya. yang membuat Bapak bisa lepas dari cengkraman Kuasa gelap. kuasa gelap ini, itu bagaimana? Aku tanya dulu. Ya saya kan berseru sama Tuhan. Jadi ketika saya udah percaya dan menerima Tuhan Yesus di hati saya minta, Tuhan tolong saya sudah nggak kuat lagi Tuhan. Saya ingin keluar dari dunia kuasa gelap ini, nggak bisa. Tanpa pertolonganmu saya nggak kuat dan nggak mampu. Saya terus perkatakan terus tiap hari. Puji Tuhan, kan di firman Tuhan, ketika engkau mengetuk pintu, aku akan bukakan. Ya, puji Tuhan, Tuhan jawab doa saya. Jadi diri saya ini kayak dikunci sama Tuhan, jadinya dilepaskan dari rantai dosa gitu. Dari belenggu dosa tuh, yang tadinya saya tiap hari ke Taman Lawang, cari duit, mencari kekuasaan, seks, berbuat dosa, ya otomatis itu Tuhan bebaskan. Gitu. Jadi tubuh saya ini terasa udah Tuhan yang ada dalam tubuh saya, menolong tubuh saya dikunci gitu. Jadi yang mau berbuat dosa, jadinya rasanya lain sekarang. Kalau saya kan udah ikut kayak kader kebaktian, kayak komsel itu. Jadi upaya begini loh Pak, maksud saya, upaya yang Bapak lakukan itu bagaimana begitulah? Upaya saya berusaha. Kalau kita mau ikut Tuhan tapi nggak bertindak, ya berbuat dosa lagi. Kayak teman saya, aduh gue pusing deh tiap hari berbuat dosa. Tuhan juga bosan ngelihat saya jatuh dalam dosa terus. Ya kalau kitanya nggak bertindak, bergerak ya nggak bisa. Ya tetap aja kita kan dari kitanya gitu. Mau nggak melangkah, mau nggak. Kalau nggak mau melangkah ya begitu-begitu aja, jatuh lagi gitu. Jadi keputusan, saya begini, saya dari dandan perempuan, tiap hari goda lagi, hai sayang mau kemana saya? Sekarang saya udah ke dandan laki begini, mana ada lelaki yang mau sama saya? Karena saya udah matikan kedagingan saya. Kalau saya pengen dandan lagi sebenarnya bisa, karena saya tahu ya hubungan saya dengan Tuhan jadi berantakan, jadinya. Jadi hidup itu pilihan ya? Iya, jadinya mau enggak. Kalau mau enggak, kayak teman saya, aduh gue pusing. Tuhan Yesus benci deh ngelihat gue jatuh dulu dalam dosa. Tuhan juga capek. Ya tergantung dari kamunya. Kalau kamunya nggak mau melangkah, bergerak, berubah, ya nggak bisa. Maksudnya Mas Aman yang ditanyakan upaya tuh upaya yang mana Mas Aman? Maksudnya begitu. Jadi bentar. Mas Aman maksudnya upaya yang mana? Benar-benar bisa melepas keinginan berhubungan sesama jenis ini tadi. Oh ya ini kok tadi. Bisa melupakan hasrat itu bagaimana? Mungkin ya maaf ya, dari suara artis idola saya Meriam Bellina membuat saya sadar, membukakan mata hati saya. Oh Tuhan, masih adakah kesempatan bagi saya untuk merubah, maksudnya hidup benar gitu. Mas, jadi itu satu-satunya itu juga yang mendorong saya juga, membuat diri saya ingin merubah diri saya begitu. Jadi dalam hati saya, kenapa nggak dari dulu aja ya saya dengar lagu pujian ini? Kenapa baru sekarang ini baru dengar? Ya mungkin yang mau Tuhan mau hidup sekarang. Mungkin Tuhan, apakah aku masih ada kesempatan? Saya bilang gitu. Terus saya perkatakan terus. Jadi ya dari kitanya juga. Mau merubah apa enggak. Kalau ngomong doang nggak mau berubah, kadang-kadang kayak teman saya, gue bingung jatuh dalam dosa mulu, tapi lu nggak berubah ya. Iya, ya begitu-begitu aja katanya.
Baik, Mas Aman, berarti pertanyaan tadi adalah lebih kepada spesifiknya bagaimana caranya supaya bisa matikan. Ya itu tadi, karena dia meminta terus dan meminta terus. Kalau dirinya sendiri, saya yakin nggak Kalau bisa. nggak minta begitu aja. Kalau Mas Tapi Dudi sendiri begini nggak loh, bisa. Pak, Bu. Saya juga sudah Kenapa? meminta-minta kepada Tuhan begitu, tapi nggak bisa juga. Apanya? Lantas siapa yang disalahkan? Ya saya Kalau sendiri. Mas nggak bisa, nah iya berarti kalau menurut saya karena hebat dan kuatnya dan hebatnya kuasa Tuhan, karena Tuhan juga Mas Dudi bisa kuat dan bisa berubah. Ya puji Tuhan. Dan satu hal karena Begini dia punya keinginan yang besar, Mas. Aku juga punya cerita nih, Bu. Cuma sebenarnya saya juga ceritanya sama seperti Bapak ini, tapi saya bukan waria, begitu kan? Iya. Ya kan Saya jalannya pernah macam-macam jalur. Iya, ntar dulu. Silakan Mas Aman. Dulu selagi saya SD ya, SD kelas mulainya kelas 2 lah, Bu ya, sampai kelas 6 itu. Saya sering awalnya dulu, aduh kok teringat itu memang sedih gitu kan. Iya. Sedih. Sekarang itu akhirnya kita yang menerima pahitnya. Karena perbuatan orang sama kita, akhirnya kita yang mengalami candunya. Dulu waktu saya SD ada anak bengkel ya, Bu ya, tetangga sebelah rumah. Kalau Mas Aman pasti kuat, bisa. Ayo. Terus Tuhan selalu mendukung Mas Aman, pasti bisa. Mas Aman tadi berarti belum dengar bagaimana umur 10 tahun Mas Dudi dilecehkan. Disodomi berdarah. Sampai berdarah saya teriak-teriak. Masih disodomi juga. Saya dibekap mulut saya waktu itu. Ya, Mas Aman, Mas Dudi bisa seperti ini karena Tuhan. Amin. Dia benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, walaupun secara logika godaan itu tetap ada ya, Mas. Iya. Tapi dia tetap kalau godaan itu ada, suka dengan laki-laki, mau dengan laki-laki lagi, dia selalu tengking dalam nama Yesus. Emang iblis tuh ini mau ngiringatan memori saya setiap di mana-mana, di depan saya cowok-cowok maco yang atletis selera saya. Itu sengaja di memorinya dipancing lagi biar saya terhanyut lagi. Tapi saya dalam nama Tuhan itu pikiran itu lenyap dan udah gitu hilang lagi. Tapi kalau saya ladenin pikiran itu terus dianyutin, udah jadi dipancing iblis terus gitu. Memang godaannya berat, makanya kita harus punya roh yang menyala-nyala. Jadinya kalau nggak roh menyala-nyala terhanyut lagi. Kayak temen saya cerita, aduh gue capek deh jatuh dalam dosa mulu, Tuhan juga kesel ngeliat gue. Ya lu bisa nggak kayak gue? Saya gituin. Gue yang dulu dandan tiap hari godain laki, main melelaki, ibarat kata. Kalau lu bisa kayak gue, pasti lu nggak ngeluh. Saya bilang gitu. Yang penting matiin dulu kedagingan gitu. Memang berat kalau kita terus berjuang pasti bisa. Ya, Mas Aman. Iya, Bu. Iya, gimana, Mas? Iya, sama aja. Sebenarnya saya ini manusia paling kotor ya, sekotor-kotornya manusia saya lah, gitu. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Mas. Karena nggak ada manusia yang hebat, nggak ada manusia yang bersih di dunia ini, nggak ada manusia yang bersih. Ya, tapi Mas Aman pasti bisa. Kalau Kenapa, saya Mas? mengingat dampak dulu itu, sekarang yang saya rasakan pahitnya ya sekarang. Kok ini saya alami? Nah, berarti Mas masih ada kepahitan yang ada di dalam hatinya Mas Aman yang tidak bisa Mas Aman lepaskan. Iya. Ya, Mas Aman, itu kembali kepada diri kita sendiri. Kalau memang Mas Aman mau dibahas di sini, saya bahas. Kalau memang Mas Aman lebih nyaman WA saya ya. Karena semua orang punya masa lalu. Ada masa lalu yang begitu kelam dan begitu pahit yang kita rasakan saat ini. Tapi di saat kita mengenal Tuhan Yesus Kristus yang hidup itu, percaya, sepahit apapun hidup kita, apa yang dirasakannya mungkin sama seperti Mas Aman. Saya juga sama. Tapi di saat saya mengenal Tuhan, saya tahu arti mengampuni. Nah, ini Mas Am. Puji Tuhan saya udah ampunin orang yang melecehkan saya. Saya mau tonjok, saya mau pukul. Tapi saya udah percaya Tuhan, saya udah ampunin, melepaskan kepahitan-kepahitan. Jadi diri saya plong. Jadinya tuh
udah nggak ada rasa unek-unek benci apa Oke, gimana. sebentar ya, Mas. Ini siapa namanya ya? Armon, di bawah dulu ya. Sebentar, aku ada mau ngomong sama Mas Aman dulu secara pribadi, kita berdua. Oke, Mas Aman, mau nggak berdoa bersama saya? Ya mau lah. Mau ya, kita berdoa. Ikutin saya ya. Ikutin saya ya, Mas Aman ya. Iya, Bu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ayo, Mas Aman ikutin saya, boleh? Ini saya. Sebutin namamu, Mas. Sebutin nama lahirmu. Iya. Sebutin namamu dalam hati ya, biar Tuhan yang dengar. Sebutin namamu dalam hati dan binmu dalam hati. Ini saya. Sudah? Iya. Sudah ya, Mas? Tuhan, aku mengampuni orang yang pernah dan sudah menyakiti saya, merusak hidup saya. Bisa, Mas. Yuk, bisa. Ayo. Amin, bisa. Bisa, sayang. Bisa. Tuhan mendengar. Sa. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Bapa di surga, Tuhan, aku di sini Tuhan, membawa rohmu Tuhan untuk saudaraku Aman Tuhan, yang kali ini walaupun di dalam YouTube ini Tuhan Yesus, hamba serahkan kehidupannya dalam tanganmu Tuhan. Dia tidak bisa mengikuti doaku Tuhan, tapi hamba minta kepadamu Bapa di surga, lepaskan, cabut kepahitan dalam dirinya Tuhan, dalam nama Yesus. Aku tengking dalam namamu Tuhan Yesus, agar kepahitan yang ada, sakit hati, kekecewaan, kemarahan di dalam dirinya Tuhan Yesus, Engkau cabut Tuhan dalam dirinya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mas Aman pasti bisa. Ya, nanti telepon saya Mas Aman ya. Yuk. Di sini seluruh dunia akan mendoakan Mas Aman pasti bisa. Mau coba kita coba lagi Mas Aman? Karena Mas Aman tidak mengampuni dia, makanya ada rasa sakit hati. Bisa, yuk, dalam nama Yesus. Kuasamu sempurna, kuasamu terlebih besar, kasihmu terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupmu. Mas pasti bisa, Mas. Kuasa Yesus terlebih besar, Tuhan Yesus terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupmu. Haleluya Yesus Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong anakmu Tuhan Yesus yang begitu sakit hatinya Tuhan. Hamba mohon kepadamu Tuhan, begitu banyak roh kepahitan yang ada di dalam dirinya sampai dia tidak bisa mengikuti Tuhan, mengikuti doa di mana hamba meminta kepada dia untuk bisa mengampuni orang yang menyakiti dia Tuhan. Begitu besar roh kepahitan, roh luka batin yang ada dalam dirinya Tuhan. Hamba minta kepadamu Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Aman, Engkau dijamah Tuhan Yesus, Kau dijamah Tuhan Yesus, hatimu plong dalam nama Yesus. Yes Tuhan, dia akan menjadi manusia baru. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kamu hadapi, tak akan pernah dibiarkannya kau bergumul sendiri
Sebab Yesus mengerti. Tuhan mengerti Mas Aman. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Yes, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Bukan kebetulan Tuhan Yesus Aman naik ke sini Tuhan, bukan kebetulan Tuhan. Ya Allah Bapa di surga Tuhan, kiranya Tuhan jadikanlah kesaksian dari Mas Kado di hari ini Tuhan. Lebih banyak orang-orang di sana Tuhan Yesus, lebih banyak LGBT di luar sana yang kembali dan berbalik kepadamu Tuhan. Doa hamba untuk dunia ini Tuhan, kembalikanlah Tuhan hakikat-hakikat laki-laki yang sebenarnya yang menjadi keperempuan-perempuanan atau perempuan yang menjadi kelaki-lakian Tuhan. Kembalikan Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, saya tidak berjanji saudara. Aman, kalau nggak salah pernah masuk di tempat saya juga satu kali. Mas Aman, ada nomor telepon saya. Mas Aman telepon saya pribadi ya Mas ya. Saya punya kerinduan untuk Mas bisa ngobrol sama saya. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus baik dan Tuhan begitu sayang sama Mas Aman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus Kristus dahsyat memulihkan Mas Aman. Yes, Amin. Tuhan Yesus begitu dahsyat. Baik saudara.